Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, Wafat KM serta jajarannya para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Uqudul Ijen. Sekarang kita akan membahas satu kisah. Kita akan membacakan satu kisah tentang seorang suami yang sabar di dalam menghadapi sifat buruknya seorang istri. Jadi kisah seorang suami yang sabar di dalam menghadapi sifat buruk istrinya gitu. Hikayatun, ini satu hikayat al-kisah. Kana li ba'di salihin ahus salih yazuruhu kulla sanatin maratan. Dikisahkan kana li ba'di salihin, ada seorang ahli saleh memiliki saudara soleh. Jadi orang soleh punya saudara soleh. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang yang soleh dan juga memiliki saudara-saudara yang soleh. Kebiasaannya yajuru kullasana, setiap setahun sekali
Ahlu soleh sering menjarahi atau berkunjung kepada ba'du soleh gitu ya. Faja'a marratan li ziyaratihi, maka datanglah ahlu soleh pada kali pertama. Pada kali pertama li ziyarati, untuk berkunjung kepada saudaranya ba'du saleh. Fadzaqa babahu, kemudian setelah sampai ke rumah ba'du saleh, maka ahlu saleh ini mengetuk pintu seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ngetuk pintu. Cuman kalau dulu mah belum ada bel ya, diketuk pintunya. Faqalat zaujatuhu, maka di dalam ada yang menjawab, yaitu istri ba'du saleh. Man hadza, siapa gitu ini, siapa yang mengetuk pintu? Faqala ahu zaujik. Ahlu saleh menjawab, ahu zaujik fillah, aku saudara suamimu gitu ya. Ja'a li ziyaratihi, yang datang untuk berkunjung kepada suamimu. Faqalat, maka istri dari ba'du saleh itu mengatakan, Zahaba yahtubu la raddahullah, masyaallah. Dahaba, suamiku lagi mencari kayu bakar, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya itu. Mudah-mudahan Allah tidak membalikan lagi suamiku gitu. Masya Allah, ini istrinya yang buruk ya pekertinya, sampai-sampai mendoakan suaminya itu nggak balik lagi. Itu ya, Masya Allah. Kira-kira ada gak ya istri-istri kita gitu kayak seperti itu? Nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Wa balagat fi sabihi, sampai banget sekali itu, sangat melebihi batas cacian makian terhadap suaminya. Itu ya, Masya Allah, di depan saudaranya gitu. Fabainama huwa kadzalik, maka begitulah dikisahkan ketika ahlu saleh berkunjung kepada saudaranya ba'du saleh, ternyata akhlak daripada istrinya ba'du saleh seperti itu. Insyaallah. Wa idza bi akhihi qad hamalal asadu hujmatan, maka tidak lama datanglah saudaranya ba'du saleh. Qad hamalal asadu hujmatan, dia melihat, yang dia lihat, qad hamalal asadu hujmatan, jadi saudaranya ba'du saleh sedang bersama seekor macan. Itu ya, bersama-sama dengan seekor macan, yang dimana macan itu memikul satu ikatan kayu. Masya Allah. Jadi kayunya dipikul oleh macan. Nah, dianya wahwa muqabilun bihi, berjalan di depan macan. Masya Allah, ini hebat banget tuh. Itu bisa nalukin macan. Summa anzalal hataba ala dhuhril asad, kemudian setelah sampai, ba'du saleh ini menurunkan kayu bakar yang ada di atas punggung macan itu. Kemudian
Wa qala lahu idhhab barakallah gitu. Kemudian ba'du saleh mendoakan kepada macan ini, idhhab, pulanglah kamu, barakallahu fik, semoga Allah memberi keberkahan kepadamu, masyaallah. Nah, kemudian lagi summa adkhala akhuhu ba'da taslima alaihi. Selanjutnya ba'du saleh mempersilahkan masuk kepada saudaranya akhu saleh setelah saling mengucapkan salam dan juga mengucapkan kata-kata perjumpaan itu, tarhib, marhaban bikudumikum gitu ya. Fa'at amahu summa wada'ahu wansarafa ala ghayatil ujbah. Kemudian masuk, setelah masuk biasa dikasih makan dan sebagainya ya. Summa wada'ahu wansarafa ala ghayatil ujbah. Jadi kebiasaan seperti itu ketika kita berkunjung kepada saudara kita, biasa gitu ya, makan-makan masuk keadaan gitu. Jangan sampai nanti ada saudara kita berkunjung gak dikasih makan, keterlaluan ya. Kira-kira ada yang seperti itu? Ada? Nggak ada ya, insyaallah. Ya Allah, makanya kalau ibu-ibunya harus benar-benar sigap ya ketika ada saudara, apalagi setahun sekali nih, setahun sekali berkunjung gak dikasih makan-makan aja, masya Allah, sungguh terlalu. Setelah dikasih makan, ngobrol dan sebagainya, wansarafa ala ghayatil ujmin sabrihi alaiha, maka pulanglah akhu saleh itu, tetapi dia sangat sangat heran gitu, atau sangat kagum lah, sangat kagum dengan kesabaran ba'du saleh saudaranya itu atas apa? Atas keburukan sifat daripada istrinya. Masya Allah, hebat gitu bisa sabar seperti itu. Kira-kira kalau model kita gitu ya, Masya Allah, memiliki istri yang sifatnya sangat buruk sekali gitu, kira-kira kita bisa sabar apa enggak ya? Bisa sabar apa enggak ini bapak-bapaknya ini? Insya kalau kata apa ya, kata orang tua gitu ya. orang tua suka mengatakan seperti ini, kalau terlalu berat ngapain dipikul gitu bahasanya gitu ya. Kalau bebannya terlalu berat ngapain dipikul lepasin aja katanya. Masya Allah gitu. Tapi bagusnya kita bisa sabar. Jadi apa? Akhu saleh itu merasa benar-benar kagum dengan kesabaran yang dimiliki oleh saudaranya ba'du saleh. Masya Allah. Wa ada mujawabihi bisabiha, ketika dicaci, dimaki, dijelek-jelekan gitu ya di depan saudara sendiri oleh istrinya, itu ba'du salihin tidak pernah menjawab sedikit gitu ya. Ini Masya Allah, makanya disebut juga ba'du salih gitu. Emang gak pernah ngelawan istrinya, rewel gitu. Kalau bahasa kita mengawek-wek katanya. Masya Allah. Summa ja'ahuhu fil amisani. Dikisahkan kembali setelah lama, setahun kemudian gitu ya. Setahun kemudian maka datang lagi saudaranya akhu saleh untuk berkunjung kembali kepada saudaranya ba'du saleh. Setelah sampai ke rumahnya, fataqal baba faqalat imra'atu man hadza. Masya Allah. Pada aku biasa ketika sampai beruruk salam sambil mengetuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqalat imra'atu, maka di dalam ada seorang perempuan yang suaranya menjawab salam daripada akhu saleh.
Kemudian bertanya, man hada, siapa ini gitu yang mengetuk pintu? Qala ahu zaujik. Nah, Ahu Soleh menjawab, saya saudara suamimu. Ja'a yazuruhu, yang datang untuk berkunjung kepada suamimu. Qalat marhaban, tuh ini beda ya, marhaban tuh selamat datang, artinya selamat datang, semoga kamu selalu berbahagia. Ini marhaban itu ya ucapan welcome, itu bahasa kita mah. Wa balagot bisanai alaihi wa ala zawjiha, dan sangat gitu memuji-muji gitu, sangat memuji-muji kepada Ahu Soleh dan juga suaminya Ba'du Soleh. Nah, terheran-heran ini Ahu Soleh gitu ya, Ahu Soleh terheran-heran gitu, Masya Allah, terheran-heran. Kenapa? Karena beda dengan tahun yang pertama. Kalau tahun yang pertama mencaci maki, kok yang tahun ini malah muji. Wa mra'atu binti darihi, insyaallah. Kemudian istri daripada Ba'du Saleh mempersilahkan untuk menunggu kepada Ahu Saleh. Bajahu wal hatabu ala dhahrihi. Kemudian tidak lama datanglah Ba'du Saleh dengan membawa kayu bakar ala dhahrihi, di atas punggungnya gitu, tetapi tidak disertai dengan sang macan. Macannya nggak ada gitu. Sekarang bawa kayu bakar sendiri di atas punggungnya. Fa'adhalahu wa at'amahu. Kemudian setelah bertemu saling bersapa dan sebagainya, maka Ba'du Saleh mempersilahkan masuk. Ini ya, jadi etikanya seperti itu. Jadi ketika suami tidak ada, gak boleh dimasukin langsung, Bu, oh ya, walaupun itu saudara, itu seperti itu. Kecuali nanti ada izin daripada suami. Makanya suami kalau sebelum berpergian itu ngasih izin dulu gitu. Kalau ada saudara masukin gitunya. Kalau bukan saudara jangan dimasukin seperti itu. Harus ada izin dulu. Kalau perempuan yang soleha, istri yang soleha itu patuh. Jadi tidak sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah. Dan itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menjaga apa? Nah, menjaga keharmonisan daripada rumah tangga. Takutnya ada sesuatu yang hoak itu bahasa sekarang ya, kabar yang tidak benar, itu takutnya. Selanjutnya setelah masuk dan juga biasa makan, dia biasa ngasih makan gitu. Falamma arada mufaraqatuhu sa'alahu amara min tilka wa hadhihi. Kemudian setelah masanya berpisah, maka si Ahu Saleh itu sebenarnya sangat penasaran gitu. Sangat penasaran sekali gitu, ingin menanyakan perihal istrinya yang tahun pertama dia berjumpa dengannya, kok beda gitu dengan istri yang sekarang gitu. Artinya yang sangat baik dan selalu memuji-muji. Makanya bertanyalah Ahu Saleh kepada Ba'du Saleh tentang istri yang pertama dan yang kedua. Wa min hamil asad al-hataba. Kemudian tentang masalah apa lagi? Bisa menaklukkan seekor macan gitu, sampai-sampai macan itu memikul kayu bakar, masyaallah. Faqala ya ahi, maka Ba'du Saleh menjawab, ya ahi tufiyatil kasarsah, itu ya. Wahai saudaraku, istriku yang sifatnya buruk, jelek dan sebagainya itu telah meninggal gitu, telah wafat. Itu ya, wa kuntu sabiran ala suumiha. Kemudian aku sangat sabar menahan gitu ya,
bisa sabar atas keburukan kelakuan, akhlak, sifat daripada istriku. Kemudian fasyaharallahu ta'ala li al-asada li sabri alaiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan seekor macan tuh. Betul ya? Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkan seekor macan untukku. Karena apa? Li sabri alaiha, karena kesabaranku menghadapi akhlak atau sifat buruk daripada istriku. Tuh, itunya. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada seorang suami yang bisa sabar menghadapi apa? Keburukan sifat daripada istri. Itu ya, Masya Allah. Kalau kita dikasih istri yang kurang baik, sudah nasib kita kan? Betul kan? Nasi sudah menjadi bubur. Jangan apa sebutnya itu, menyesal. Aduh, saya menyesal nih nikah sama istri ini kan gitunya. Udah saya nyari lagi, belum tentu nanti yang dapat yang lebih baik gitunya. Takut-takutnya lebih buruk lagi. Masya Allah. Siapa tahu gitunya, siapa tahu itu menjadi ladang amal buat kita. Itu ya. Ketika Allah menjodohkan kita gitu dengan seorang istri yang buruk budi pekertinya, siapa tahu itu menjadi ladang amal soleh buat kita. Gitu ya, Masya Allah, seperti itu. Summa tajawaitu hadhihi sholihah. Nah, kemudian setelah istri pertama yang sifatnya buruk itu meninggal, maka aku menikah lagi dengan istri yang ini, yang solehah. Oh, jadi yang kedua mah ini istrinya solehah, berarti bagus nih, husnul khotimah ya. Masya Allah, seperti itu kan kadang. Jadi Allah uji dulu yang pertama istrinya yang buruk pekertinya, ternyata Allah kasih gitu ya, terakhir istri yang soleha. Masya Allah. Makanya sabar itu ya, sabar. Bisa bersabar kan kita? Insya Allah, kayaknya kuat-kuat saja insya Allah. Selanjutnya wa ana fi rahatin ma'aha. Kemudian setelah aku menikah dengan istri yang soleha ini, artinya aku berada dalam kenyamanan, ketentraman, kedamaian dan sebagainya. Enak gitu ya kalau punya istri soleha. Fanqata'ani al-asadu tuh, maka Allah putuskan. Artinya Allah putuskan apa? Asad, macan yang tadinya selalu menemaniku dalam mencari kayu bakar, sekarang mah sudah tidak ada lagi karena aku sudah hidup enak gitu ya. Gitu ya. Tuh. Jadi sebenarnya apa ya? Allah memberikan satu ujian, Allah juga akan kasih satu keistimewaan buat kita. Gitu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita pengen banyak keistimewaan, harus bisa sabar atas segala musibah, ujian yang Allah berikan untuk kita. Fahtajtu an ahmilal hadhaba ala dhahri. Fahtajtu, maka aku membutuhkan untuk apa? Untuk memikul kayu bakar ala dhahri, di atas punggungku, li ajli rohati ma'ahadi solihah. Kenapa? Karena kesenanganku beserta istriku yang soleha gitu. Masya Allah. Makanya kalau ba'du soleh, orang-orang soleh itu mintanya dikasih ujian, bahkan ujian yang berat. Beda dengan kita, kalau kita mintanya dijauhkan dari gitu ya, betul gak? Iya, kalau kita mau ya Allah madfa'nal gola kan gitu, kita mau ya Allah jauhkan bala bencana dari gitu kan biasa kita mau, jangan diuji ya Allah. Itu kalau model-model kita. Kalau ba'du soleh karena pengen naik derajat, mintanya ya Allah cobalah aku kan gitu. Masya Allah. Kira-kira di sini ada yang ngedoa gitu kan? Gak ada.
Ya Allah, kayaknya jauh ya, Masya Allah. Makanya kita mah gak naik-naik kelas. Itu ya betulnya. Iya, gak naik kelas. Kan kalau mau naik kelas harus ujian dulu kan. Itu, Masya Allah. Selanjutnya ini itu hikayat atau kisah tentang kesabaran seorang sifat buruk dari istrinya. Itu bisa juga dibalikin. Itu ya, kemarin kita kisahkan istri yang bisa sabar menghadapi keburukan suami. Itu pahalanya seperti apa? Seperti pahala yang diberikan kepada Siti Asia. Kemarin udah ya, istrinya Fir'aun, Masya Allah. Besar Bu ya, gitu. Makanya sing sabar ya, kita yang nyuci, kita yang masak nasi gitu ya, lauk pauknya, kita yang ngurus anak, gitu ya, kita yang ngebersihin rumah dan sebagainya. Sing sabar, udah begitu capek, gak pernah dipuji-puji gitu ya. Betul gak? Masak udah capek-capek gak pernah dipuji-puji. Pernah gak dipuji Bu? Enggak. Ya, jujur banget. Ya Allah, ini suaminya bagaimana nih? Puji sekali-kali mah ya, ketika istri kita masak kan enak atau bagaimana gitu. Jangan jujur, masakan ini enak. Itu ya. Jangan terlalu jujur ya ketika istri kita masak, apalagi masaknya baru belajar. Nah itu ya, jadi kisah faidatun yajuju li zawji. Kemudian insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali dalam masalah diperbolehkannya memukul istri. Itu ya, dalam hal apakah, dalam kondisi seperti apa kita boleh memukul, tapi ghairu mubarih ya, memukulnya yang tidak menyakitkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas dalam hal-hal apa saja. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi untuk kita bisa lebih bersabar menghadapi kehidupan di lingkungan keluarga kita, dan juga bisa sabar menghadapi istri dan juga anak-anak kita. Juga sebaliknya para istri, para ibu-ibu juga bisa sabar menghadapi suaminya dan juga anak-anaknya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan juga menjadi ladang ibadah buat kita, ladang pahala yang insya Allah Allah berikan nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mudah-mudahan selalu berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Adalah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.